Selamat pagi, dengan saya Bernike Alfioriti Nama. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi yang pertama, konsep dasar biologi sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel terhadap rangsangan. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, struktur sel prokariotik. Struktur sel prokariotik meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Yang kedua, struktur sel ekariotik. Struktur sel ekariotik meliputi membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Yang ketiga, struktur fungsi jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam satu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Materi yang kedua yaitu biomekanika, biolistrik, dan fluida. Yang pertama, biomekanika. Biomekanika merupakan dasar dalam mempelajari gerak, yaitu pergerakan manusia. Aspek yang terkait dengan pergerakan adalah konsep kecepatan dan percepatan, gravitasi, pusat massa, konsep statis dan dinamis. A. Pengukuran dan satuan. Pengukuran adalah proses perbandingan besaran yang tidak diketahui dengan besaran standar yang telah ditetapkan. Pengukuran terhadap sifat-sifat fisik dilakukan dengan membandingkan besaran yang akan diukur dengan suatu besaran standar yang dinyatakan dengan bilangan dan standar. Besaran pokok adalah besaran fisik yang terdefinisi secara praktis dan dapat diterima secara internasional. Misalnya, massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya detik. Ada yang dinamakan besaran turunan yang ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok, misalnya luas, volume dan massa jenis, laju, percepatan, dan gaya. Yang kedua, bioelektrik. Dalam tubuh kita memerlukan untuk menggerakkan organ. Tegangan listrik terjadi jika ada beda potensial. Perbedaan jumlah elektron dari satu sisi ke sisi yang lain mengakibatkan pergerakan elektron untuk mencapai dalam tubuh akan selalu muncul arus listrik. Untuk menjaga supaya tegangan dan arus listrik selalu dalam kondisi homeostatis, maka harus mengkonsumsi elektrolit secara seimbang. Dengan adanya sinyal transduksi tersebut, maka saraf sensorik dan saraf motorik bekerja selaras, baik sinergistik maupun antagonistik. 3. Fluida dan cairan tubuh. Pengertian fluida dan tekanan. Fluida adalah zat alir, baik cairan maupun gas, yang di bidang yang mempelajari sistem peredaran darah dan injeksi cairan ke dalam tubuh. Fluida sebagai zat yang dapat mengalir
yaitu zat air dan zat gas. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida setinggi kedalaman tempat kita berada, diukur dari permukaan. Manusia hidup di lingkungan bertekanan 1 atm. Lebih praktis, suatu tekanan dinyatakan dalam selisih antara tekanan tersebut dan tekanan atmosfer. Jumlah darah pada orang dewasa 4,5 liter. Pada orang dewasa normal, setiap kontraksi otot jantung memompa sekitar 80 ml darah. Dan setiap 1 menit sel darah merah telah beredar komplit 1 siklus dalam tubuh. Cara kerja pengukuran tekanan darah adalah mula-mula pembalut dililitkan pada lengan bagian atas dan tekanannya dinaikkan secara cepat dengan bantuan semacam pompa tangan hingga tekanannya dapat menghentikan aliran darah. Kemudian dengan membuka sedikit katup pada pompa tersebut, suara dalam pembuluh darah pada lengan bawah didengarkan dengan stetoskop dan menunjukkan pada manometer diamati. Ilmu fluida dalam medis sangat penting untuk memahami mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah pada penderita hipertensi, baik tekanan darah sistol maupun diastol. Materi yang ketiga tentang biooptik, bioakustik, dan biotermik. Yang pertama, biooptik. Mata merupakan organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya dan akan disalurkan ke otak oleh saraf sensorik, menjadikan informasi visual. Organ mata atau sering disebut bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak pada bagian depan tulang tengkorak. A. Anatomi mata. Bola mata merupakan keseluruhan dari jaringan yang menyusun bola mata. Bola mata tersusun dari 3 lapisan, yaitu sklera, selaput hitam atau koroid, retina. Gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada mata yaitu rabun dekat, rabun jauh dan dekat, katarak, dan astigmatisme. Yang kedua, bioakustik. Bioakustik atau gelombang bunyi. Gelombang adalah gangguan sifat fisik suatu medium yang merambat menurut tempat dan waktu di mana medium tidak bergerak. Berdasarkan gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getar sejajar arah rambatnya. Contohnya gel bunyi dan gel pegas. Yang kedua, gelombang transversal, gelombang yang arah getar tegak lurus arah rambatnya. Contoh gel tali dan gel permukaan air. Berdasarkan mekanismenya, gelombang dibagi menjadi 4, yaitu gelombang mekanis, gelombang elastis, gelombang permukaan, dan gelombang elektromagnetik. Bioakustik erat kaitannya dengan bunyi. Bunyi merupakan salah satu fenomena dari gelombang mekanik. Bunyi adalah sejenis gelombang yang berasal dari sumber getaran mekanik yang dapat menjalar pada medium padat, cair, atau gas. Gelombang bunyi atau suara dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, sonik, dan ultrasonik. Pemanfaatan gelombang bunyi dalam bidang kesehatan berupa pemanfaatan diagnosa dan terapi. Yang ketiga, biotermik. Keseimbangan tubuh sangat bermanfaat untuk memfasilitasi aktivitas enzim dalam tubuh. Kerja enzim dalam tubuh berada pada rentang suhu tubuh 36,1 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Enzim bekerja baik di dalam maupun di luar sel. Metabolisme sel sangat tergantung
dari keberadaan dan fungsi dari enzim, sehingga stabilitas suhu sangat diperlukan untuk aktivitas sel, sehingga organ tubuh dapat bekerja secara efektif dan efisien. Mekanisme pemindahan panas dibagi menjadi 4, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Mekanisme pengaturan panas atau termoregulator dalam tubuh diperlukan agar sel-sel dalam tubuh dapat bekerja secara optimal dalam kehidupan. Jika suhu lingkungan lebih dingin dibandingkan suhu tubuh, maka menghambat pengeluaran panas melalui yang pertama vasokontraksi pembuluh darah perifer, yang kedua peningkatan aktivitas otot, dan yang ketiga mekanisme hormon.